Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'anan Arabiyan ghaira dhi iwaj. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'. Nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para ulama, para kiai, khususnya keluarga besar Al-Bakhfullah Romo Ki Haji Sodik Suhaimi, mungkin sudah cucu atau buyut, sudah buyut ya. Semua yang hadir atau yang berhalangan hadir yang saya hormati, utusan khusus dari Presiden Bapak Prabowo yang saya hormati, Ki Wahib yang saya hormati, Bapak Kapolres atau yang wakili yang saya hormati, hadirin hadirat para wali santri, adik-adik, semoga sehat semua, diberkahi Allah semua, barokah ilmunya, barokah amalnya, hidupnya, rezekinya, husnul khatimah. Izinkan kami menyampaikan yang pertama adalah ada satu ulama ditanya, namanya adalah Sufyan bin Uyainah. Sehat bersyukur, dengan sakit bersabar, milih mana? Sehat bersyukur, sakit bersabar, atau kaya bersyukur, miskin bersabar, atau bahagia bersyukur, menderita bersabar. Satu ulama mengatakan muttarif, memilih menderita bersabar, memilih sakit bersabar, memilih miskin bersabar. Sufyan Uyainah mengatakan, kalau saya milih sehat bersyukur atau memilih cukup bersyukur. Kenapa? Karena menurut teori Quran ada dua tokoh di alam Al-Quran. Yang satu penguasa, pejabat, kaya. Yang satu banyak ujian. Tapi pangkatnya sama. Siapa itu? Nabi Sulaiman dalam Al-Quran itu disebut 17 kali. Sulaiman disebut berapa kali? 17 kali dalam Al-Quran. Itu penguasa, kaya, tentara. Ini dari Bapak, ini militer atau sipil? Nabi Sulaiman itu militer. Militer, raja, sehat, pangkatnya dalam Al-Quran, ni'mal abdu innahu awwab. Itu pangkatnya. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya hamba Sulaiman banyak kembali kepada Allah. 17 kali Al-Quran menyebut kata Sulaiman. Ayub menderita, kehilangan harta,
kehilangan anak, sakit, pangkatnya sama. Ni'mal abdu innahu awwab. Sama. Ayub dalam Al-Quran 4 kali. Jadi yang Ayub menderita juga disebut sebaik-baiknya hamba, awwab kembali kepada Allah. Sulaiman penguasa juga disebut sebaik-baiknya hamba. Sama. Ni'mal abdu sama ni'mal abdu. Innahu awwab sama innahu awwab. Maka Sufyan bin Uyainah memilih sehat tapi bersyukur. Akan tetapi Allah menciptakan manusia itu derajatnya berbeda-beda. Ada orang yang diberi derajat oleh Allah melalui sakit. Dengan sakit dia derajatnya mulia. Dengan sakit karomahnya tinggi. Ada itu. Maka Husain bin Imran bin Husain memilih thariqah sakit. Memilih menderita. Imran bin Husain itu 30 tahun sakit. Buang hajatnya di atas ranjang. Pakai selang. Ada, bukan selang ya, ada pipa. Tapi beliau mendoakan orang sehat. Zakaria Al-Ansari, tunanetra, sakit, pengarang Fathul Wahab, mendoakan orang disembuhkan dari tunanetra. Tapi dia memilih tunanetra. Ada begitu. Itu Zakaria Al-Ansari. Nah, hidup ini tidak sama. Maka secara genetik tadi disebutkan ada yang orang tuanya warteg, alhamdulillah anaknya hafid Quran. Orang tuanya penjual empek-empek, anaknya hafid Quran. Bahkan saya pernah ketemu Pak, orang bintang 3 itu hafal Quran. Ada. Orang bintang 3 itu hafal Quran. Cuma tidak mau disebut namanya. Ceritanya begini. Ketika 17 yaitu hari kemerdekaan 17 kami di Mabes. Kami di Mabes sama ada waktu itu Pak Habib Lutfi rawuh, ada waktu itu ada Kiai Ma'ruf Amin rawuh, kemudian Kiai Muhtadi rawuh. Sebelah kami ini bintang 3. Ketika itu ada khotbil Quran bil ghaib. Ada khotbil Quran bil ghaib dan kami mengikuti itu. Ketika khotbil Quran itu bergantian mic-nya kan bergantian. Ada yang juz 3. Sebelah kami ini bintang 3 itu bisa melanjutkan ayatnya. Ketika mic itu diganti apa itu hafid yang lain, juz lain, dia juga bisa mengikuti. Surat juz 15, juz 12, juz 7, juz 28. Ini orang bintang 3 bisa mengikuti. Berarti ini tidak bisa kalau nggak hafal nggak bisa. Dan itu persis di sebelah kami. Saya lihat namanya Bajawa, Jenderal bintang 3 berarti legend. Ternyata ada yang hafal Quran. Tapi tidak mau memperkenalkan diri sebagai jenderal yang hafal Quran. Luar biasa. Kami di Freeport, Brimob itu banyak anaknya yang hafal Quran. Disekolahkan Quran. Dimadrasahkan Quran. Anak-anaknya Brimob. Dimadrasahkan Quran.
Subhanallah, di Indonesia ini orang awam masih ngaji. Maka Indonesia ini adalah negeri yang paling banyak orang cinta agama. Orang yang paling banyak cinta Al-Quran adalah bangsa Indonesia. Cuma data terakhir pengguna Al-Quran digital itu Indonesia di bawah Kanada. Jadi orang lihat Quran pakai digital itu Indonesia masih jauh. Lebih banyak bangsa Kanada membaca Quran pakai digital. Berarti bangsa Indonesia HP-nya nggak pakai Quran, dipakainya TikTok, dipakainya TikTok, WhatsApp, Facebook yang banyak tidak berguna. Buktinya membaca Al-Quran lewat digital, lewat handphone masih jauh dibanding Kanada. Aneh Indonesia ini. Berarti banyaknya HP di Indonesia ini gak dipakai untuk ibadah. Pakainya dipakai untuk nge-share tengkar orang. Nyaci sana, nyaci sini, gunjing sana, gunjing sini. Itu banyaknya HP yang dipakai di Indonesia. Tapi bangsa Kanada banyak HP-nya dipakai untuk baca Quran. Kan aneh ini. Maka kita diberi ilmu oleh Allah, teknologi, kata Al-Quran, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan teknologi yang periode kalian belum mengetahui. Jadi begitu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan teknologi yang generasi kalian ketika Al-Quran itu turun, kalian belum mengetahui. Kemudian Allah mengatakan allamal insana malam ya'lam. Allah memberikan ilmu kepada manusia yang manusia sebelumnya belum mengetahui. Berarti ilmu ini terjadi dinamika, perkembangan, tatawur, terus berkembang ilmu itu. Nah, ternyata perkembangan ilmu oleh manusia itu harus disikapi dengan bersyukur kepada Allah. Inilah awal ceramah kami. Kami belum pidato, baru pembukaan. Belum pidato, nanti ini akan saya ulas ulasannya. Pertama, yang kedua, ada satu tafsir Mausu'ah Tafsir Al-Maudu'i yang terdiri dari 36 jilid ini. Bersyukur kepada Allah, ingat saya 36 jilid, dengan kata hamdun, memuji. Ternyata dalam Al-Quran hamdun itu tidak semua memuji Allah, tapi ya memuji Allah semua, rata-rata memuji Allah, tapi ada yang tidak. Kata hamdun dalam Al-Quran, lafadz dari kata hamdun itu 68 kali. Adik-adik nanti ya saya tanya ya, hamdun itu lafadz dari kata hamdun, hamidah, itu 68 kali. Ada fi'il mudhoreknya. Apa di fi'il mudhoreknya dalam Al-Quran? Dari kata hamdun yang fi'il mudhorek. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Juz berapa? Juz berapa, Dik? Juz 4 ya. Surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Orang yang suka dipuji
atas prestasi yang tidak terbukti. Tidak baik. Dipuji alim padahal bukan alim. Seneng diundang alim padahal gak alim. Maka tadi malam di depan Kiai Wahib di Kebumen saya sampaikan, ada Basul Masail di Mekah, Gus Labib. Bolehkah orang tidak alim diundang Kiai? Hal yajuzu talqibu syahsin bi alim? Wong gak alim diundang Kiai itu boleh tidak? Ulama memutuskan tidak boleh. Nah ini, kalau gak alim diundang Kiai itu ulama dulu gak boleh. Sekarang ini kan enggak. Mengalimkan diri, bikin konten sendiri, dijawab sendiri, ditanyakan sendiri. Maka dulu orang nggak alim disebut alim itu sedih. Jadi dulu Pak, namanya orang pidato itu pasti alim. Generasi dulu. Kalau di Jakarta orang penceramah itu alim. Habib Salim Jindan. Zaman Pak Soekarno, ulama dia, Habib Salim Jindan. Tentaranya atau polisinya alim juga. Siapa itu? Ya, yang ngajar tafsir itu, ngajar tafsir yang dari tentara itu. Siapa? Bukan sudah wafat. Qasim Nur Shihab. Iya. Qasim Nur Shihab ya. Qasim Nur Shihab. Itu tentara ya. Tentara kan mengajar tafsir. Jadi dulu penceramah itu alim. Nanti kalau di daerah notabene ulama di Rembang Kiai Haji Bisri ulama, penceramah ulama. Di Blitar ada Kiai Yasin ulama. Nah, di mana-mana ulama. Nah, itu gridnya begitu. Jadi mereka ini terhindar dari suka disebut alim padahal gak alim. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Yang kedua ada Al-Quran memuji itu dengan bentuk af'al tafdil. Ahmad, ismuhu Ahmad. Ahmad dalam Al-Quran satu kali. Ahmad dalam Al-Quran satu kali. Lebih terpuji. Di juz berapa Ahmad? Surat apa? Sof ya? Di surat apa? Di surat Sof. Surat Sof. Ahmad, yaitu Rasulullah namanya Ahmad. Dalam Al-Quran Ahmad itu satu kali lebih terpuji. Jadi misalnya ini hafal Quran. Setelah hafal dia memahami. Kata Al-Ghazali, Nyung Sewu ibu nyai, para kiai. Imam Ghazali itu mengiman kita, waktunya habis untuk makhraj tidak paham isinya. Itu Imam Ghazali sangat marah. Itu dituangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di bab Al-Mukhtarin, orang-orang tertipu. Jadi termasuk tertipu adalah orang yang bertahun-tahun makhrajnya ketat, tidak dimanfaatkan memahami isinya. Jadi Imam Ghazali mengatakan tajwid tetap wajib, baca Quran bertajwid tetap wajib, tapi jangan sampai melampaui batas, tidak ada waktu untuk memahami isinya. Sedikit-sedikit tetap baiknya memahami isinya. Karena apa? Kalau hafal itu menurut Ibnu Sina, menurut kedokteran
kedokteran Ibnu Sina di dalam kitab kedokterannya Al-Qanun fit Tibb, orang yang suka menghafal itu, otaknya itu mengering. Kalau menghafal terus, otaknya itu kering. Tapi kalau pelajar itu memahami, otaknya itu lembab. Rutubatud dibah. Kalau dipakai hafalan, yubusatud dimah, otaknya mengering. Itu kata Ibnu Sina. Maka kita ini kalau Quran kadang hafal, kita baca hafal, kadang memahami isinya, kadang disemak, kadang memahami isinya, supaya ada kestabilan otak, otaknya itu tidak kering terus atau tidak lembab terus. Jadi kering lembab itu menurut dokter Ibnu Sina dalam teorinya Al-Qanun fit Tibb. Nah, memahami Al-Quran itu lebih terpuji Ahmad. Mengamalkan Al-Qurannya Ahmad lagi lebih terpuji lagi. Apalagi bisa memakai kehidupan ini dengan cara Al-Quran, Ahmad lagi lebih terpuji lagi. Apalagi bisa menanamkan Al-Quran pada orang lain, Ahmad lagi lebih terpuji lagi. Itu namanya Ahmad. Dalam Al-Quran satu kali, lebih terpuji. Yang ketiga, Hamidun, isim fa'il. Itu dalam Al-Quran juga satu kali. Hamidun itu satu kali. Ada Al-Hamidun ya. Al-Hamidun, orang-orang yang memuji Allah dalam bentuk isim fa'il. Itu dalam Al-Quran hanya satu kali. Yang terbanyak apa? Bentuk masdar. Fasabbih bihamdi rabbika alhamdulillah. Itu total dalam bahasa Indonesia disebut bentuk infinitif. Bahasa infinitifnya itu masdar, itu ada 43 kali. Sedangkan Hamid maha terpuji, Hamid maha terpuji dalam Al-Quran itu ada 17 kali. Jadi kalau Hamid 17 kali, Hamidun satu kali, bentuk masdarnya itu 43 kali, total semua 68 kali. Itu dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah Hamidun, orang-orang yang memuji Allah. Masya Allah, bersyukur sekali. Bangsa Indonesia ini menurut Pak Hasyim Muzadi, beberapa tahun sebelum beliau wafat cerita pada kami, bangsa Indonesia ini yang hafal Al-Quran tembus 2,5 juta Indonesia. Bangsa Indonesia yang hafal Al-Quran berapa? 2,5 juta. Polisi belum ada 600.000 Pak ya. 600.000 polisi. Tentara dan polisi belum sampai 1.400.000, belum sampai. Karena kisaran 600-700 tentara, TNI dan Polri. Jadi TNI Polri jadi satu, itu separuhnya penghafal Quran. TNI Polri itu total itu sekitar belum sampai 1,5 juta. Sementara penghafal Quran Indonesia 2,5 juta. Jadi alhamdulillah ini tentara Allah semua. Orang-orang yang hafal Quran ini tentara Allah. Junudu rabbik wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Orang-orang yang hafal Quran ini tentara Allah semua. Tembus 2,5 juta, TNI Polri baru 1,5 juta. Belum sampai segitu. Berarti bangsa Indonesia ini punya 2 tentara, punya dua lembaganya Allah penghafal Quran.
institusi negara TNI Polri. Semoga berkah semua, diberkahi Allah semua, dimuliakan Allah semua. Luar biasa. Kalau kita baca, Pak, syukur kita kepada Allah. Saya pernah baca kitab militer Mesir, tentara Mesir. Di Mesir itu ada kesatuan Kopassus, kalau di sini Kopassus. Di Mesir itu pernah ada tentara khusus sejarah, mungkin berapa ratus yang silam, tapi sudah presiden. Itu wajib bermata satu, Pak. Tentaranya itu wajib bermata satu, jadi harus dicukil satu. Kesatuan khusus tentara di Mesir, tentaranya itu wajib matanya itu dicukil satu, Pak. Ada pasukan begitu. Di Indonesia nggak ada begitu. Ngawur itu loh. Mata dicukil satu, pasukan khusus katanya. Itu pernah terjadi di Mesir. Masya Allah. Sadis sekali ya. Tapi di Mesir pernah punya penjara, Pak. Penjara, saya baca di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Ad-Dhahabi. Di Mesir pernah ada penjara, penjaranya itu dilengkapi kitab. Jadi alumni penjara jadi ulama. Karena penjaranya itu isinya kitab. Kitab buku, kitab buku, kitab buku. Jadi begitu lulus dari penjara, ya sarjana, Pak. Ada di penjara di Mesir. Ini kalau bisa di Indonesia bagus tuh. Penjara isinya perpustakaan. Lulus pinter kitab. Hebat gitu. Di Mesir pernah tuh diterapkan. Jadi penjara isinya kitab. Lulus jadi ulama. Lulus jadi ulama. Itu pernah. Wah, itu luar biasa itu. Itu termasuk hamidun, kita memuji kepada Allah. Kita memuji kepada Allah lagi. Orang tuanya anak ini berarti kerjanya barokah. Orang tuanya santri-santri ini kita yakin insya Allah kerjanya barokah. Ma'isyahnya barokah. Buktinya rezekinya bisa mengantarkan anak itu menjadi hafal Quran. Bisa mengantarkan anaknya menjadi anak soleh. Itu barokah. Itu indikasi yang real. Tanda yang real. Kerja, mencari rezeki, anaknya hafal Quran. Masya Allah. Sampai ada orang kampung, Bu, saking senengnya Quran, itu ngasih nama sampai keliru. Ada orang tua anaknya tak tanya ibunya itu, bapaknya anak ini namanya siapa, Bu? Kafirin. Namanya siapa? Kafirin. Orang-orang kafir. Akhirnya saya ganti, jangan ya, mukminin. Jangan kafirin, diganti apa? Mukminin. Nama kok kafirin. Itu saking senengnya Quran, lihat-lihat terus dipakai. Kafirin. Ada lagi anak pinter SMA di Pati itu, ibunya tak tanya, namanya siapa? Muhammad Dirgahayu Merdeka. Itu namanya. Namanya siapa? Muhammad Dirgahayu Merdeka. Saking senengnya sama negara, hubul waton. Seneng Rasulullah pakai Muhammad. Pas lahirnya itu hari kemerdekaan, maka diberi nama Muhammad Dirgahayu Merdeka. Ada orang kampung kaya, bikin tempat ibadah, wakaf dan bangunan. Dikasih nama, tak
saya yang resmikan. Namanya apa Pak bangunan ini? Afwajan Fasabbih. Ada itu. Ada namanya Afwajan Fasabbih. Masya Allah. Saking senangnya kepingin punya bangunan untuk Islam. Cari nama kok bingung. Tuh delok kok. Afwajan Fasabbih. Ya sampai sekarang namanya tempat ibadah musola seperti masjid. Musola Afwajan Fasabbih. Ada lagi orang bikin yayasan. Bikin yayasan orang apa? Untuk pesantren. Akhirnya dikasih nama. Masya Allah, namanya aneh. Ashabun Nar. Ada juga. Akhirnya di backlist sama Kemenang. Pondok pesantren Ashabun Nar. Penghuni neraka. Ada. Ini fakta loh, yang cerita saya Kemenang soalnya. Masya Allah Kiai, orang awam saking senangnya pada pesantren, gawe jengen kok sampai keliru. Yayasan Ashabun Nar, penghuni neraka. Ini berarti kan orang awam senang sama agama Allah, cuma tidak tahu maknanya, tidak tahu maksudnya. Maka putra-putra ini alhamdulillah lebih tahu daripada orang tuanya. Insya Allah ngaten nggih. Saya yakin anak-anaknya ini lebih alim daripada orang tuanya, lebih fasih daripada orang tuanya, lebih faqih daripada orang tuanya. Ini suatu usaha amal yang luar biasa. Hamidun, kita memuji kepada Allah. Kemudian dalam Al-Quran lagi ada Hamid, maha terpuji. Nah, ini bagian yang kedua dari sama kami. Yang ketiga, Al-Quran memuji kepada Allah atas perkara apa? Satu, punya keahlian Al-Quran. Itu kita memuji karena ayatnya apa gimana? Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minad dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Nah, hamid. Karena kitabun anzalnahu ilaika, karena punya Quran, ini kita harus memuji. Maka ujung dari ayat itu ila siratil azizil hamid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Punya kitab terakhirnya Al-Hamid. Maka kalau ada orang sudah punya Quran, kok melirik materi duniawi, itu kata Rasulullah mengecilkan yang besar, membesarkan yang kecil. Au kama qala Rasulullah SAW. Ya, nyuwun sewu. Hafal Quran ini lebih mulia loh Pak daripada jadi anggota MBG Pak. Hafal Quran ini lebih mulia loh Pak daripada menjadi pengurus apa itu koperasi merah putih. Lebih mulia hafal Quran. Lebih mulia hafal Quran. Karena apa? Kitab ujungnya Siratil Hamid. Ila Siratil Azizil Hamid. Yang kedua, memuji kepada Allah atas ilmu pengetahuan. Itu dalam Al-Quran memang ada dalam Al-Quran. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillah. Ya kan? Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman punya ilmu. Kemudian wa qala alhamdulillah.
Berarti memuji karena dapat ilmu. Memuji karena dapat ilmu, Pak. Lu dapat ilmu itu Masya Allah mahal. Penghargaan terhadap ilmu itu ulama dulu luar biasa. Masya Allah. Jadi kita ambil contoh ya, karena ini Kiai Suhaimi, ingat saya dulu Kiai Sotik nanti dawuh, apa betul Kiai Suhaimi muridnya Mbah Munawir ya? Mbah Munawir Jogja ya? Atau punya sanad Quran 2 dari Mekah? Enggak. Ingat saya kok 2. Kiai Said. Kiai Said kan ya? Nah, berarti sanad Qur'annya ini ada Kiai Munawir. Kiai Said. Kiai Said berarti Madura. Itu lahir Mekah. Lahir Mekah. Kami pernah mengisi call-nya. Call Kiai Said. Itu dulu yang mondok Quran di sana, yang pertama mungkin mbah saya, termasuk Ki Suhaimi. Mbah saya itu abahnya Mbah Sahal Mahfud, abahnya ibu saya. Itu juga di Ki Said. Mbah Dullah Salam adiknya Hajen juga di Ki Said. Sepuh, penghafal Quran sepuh. Jadi kalau di Jawa punya Kiai Munawir, kalau di Madura punya Kiai Said. Kiai Arwani di Kiai Munawir. Generasi setelah Kiai Arwani ada Mbah Sahel, ada Kiai Dahlan Penilih Surabaya. Makamnya di Ampel. Kiai Dahlan Penilih Surabaya. Itu juga orang Quran sepuh. Tapi ada lagi orang Quran sangat senior di Jawa ini, Mbah Dimyati Kedawung Comal, Pemalang. Itu seorang wali, lebih tua daripada Kiai Lasem, lebih tua daripada kakek saya, daripada Mbah Maksum, daripada Mbah Baidowi, lebih tua Kiai Dimyati Kedawung Comal, tapi jalan raya. Itu ahli Quran sepuh dan wali, terkenalnya wali. Itu orang Quran yang luar biasa. Nah, itu punya ilmu dan rata-rata alim. Alim. Ki Delhar Watu Congol itu dulu lebih banyak ke tafsir. Ketika ngaji di Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas itu sebetulnya beliau kan qiraahnya banyak sekali. Tetapi ketika murid-murid beliau ngaji di Mekah itu tafakuh. Jadi tidak setor Quran. Enggak. Jarang ada setor Quran sanad dari Mbah Mahfud, itu jarang. Beliau mengajar di pintu sofa. Di babu sofa. Jadi saya Mahfud itu mengajarnya di babu sofa. Disitulah Mbah Hasyim Asy'ari mengaji, Kiai Wahab mengaji, Kiai Bisri Samsuri, kakek saya, Mbah Dowi, Mbah Abdul Wahab Hasbuwa, Kiai Abdul Karim Nirboyo, itu di babu sofa. Pintu sofa marwah itu. Itu Syekh Mahfud mengajar di situ. Ngajarnya 2 tafsir. Satu tafsir Baidowi, yang kedua adalah tafsir Syirbini. Tafsir Syirbini. As-Sirajul Munir, tafsir Khatib Asy-Syirbini. Mengajarnya di situ. Nah, mengajarnya kadang bahasa Arab, kadang bahasa Jawa. Maka saya masih mengumpulkan, masih saya simpan sasaran utuh dari Mbah Mahfud Termas. Saya simpan tafsir Baidowi, tafsir Syirbini. Saya dulu ngaji pakai sasaran itu, terus dipinjam Gus Naji, nanti dipinjam Gus Naji. Nah, jadi kitab kami itu dipinjam Gus Naji untuk dikopi, yang sasaran dari Syekh Mahfud dalam kajian Al-Quran. Jadi itu kita bersyukur Indonesia punya ulama seperti itu, Masya Allah, karena ilmu. Yang ketiga,
bersyukur karena hidayah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Kita dapat inspirasi itu alhamdulillah. Bersyukur karena dapat inspirasi. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Kalau tadi kan karena ilmu, karena ini inspirasi. Jadi bersyukur kepada Allah karena dapat inspirasi. Contohnya begini, ada orang kalau di hadis do'if ya, hadis do'if Pak, potong kuku hari Rabu itu tidak boleh, potong kuku hari Rabu. Hadisnya tidak sahih. Hadisnya itu do'if, potong kuku hari Rabu menyebabkan baros belang. Itu Rasulullah yang mengatakan. Hadisnya tapi do'if. Suatu ketika dilanggar orang meremehkan hadis do'if. Hadisnya enggak sahih, enggak valid, enggak apa-apalah potong kuku hari Rabu. Padahal Rasul sudah mengatakan kalau potong kuku hari Rabu bisa menyebabkan kulitnya belang-belang. Dia niatnya meremehkan hadis, meremehkan nasihat Nabi. Potong kuku hari Rabu, langsung Pak belangnya itu keluar, bercak-bercak, keluar belang-belangnya, bercak-bercak. Nah, ini karena meremehkan sunnah. Kemudian misalnya ya, kalau punya akad nikah, menikahkan anak, jangan Jumat pagi. Jumatnya habis Jumatan. Buka toko itu habis Jumatan. Buka warung itu habis Jumatan. Buka usaha itu pertama habis Jumatan. Karena Al-Quran mengatakan itu waktu anugerah. Fa'idha qudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fa'idha qudiyatis sholatu, kalau sholat Jumat selesai, fangtashiru fil ardi, tersebarlah ke muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah anugerah Allah. Berarti waktu anugerah itu setelah selesai Jumatan. Maka mengakadkan nikah setelah Jumatan. Buka warung setelah apa? Jumatan. Pembukaan usaha setelah Jumatan. Jangan diremehkan tuh. Karena itu inspirasi dari Al-Quran. Hidayah Al-Quran. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Itu inspirasi Al-Quran. Kemudian Al-Quran mengatakan kuda Pak, itu Imam Syafi'i menghalalkan kuda. Tapi Imam Abu Hanifah mengharamkan. Imam Syafi'i memperbolehkan, Imam Abu Hanifah daging kuda haram. Tapi ternyata Al-Quran ketika bicara tentang kuda memang bukan untuk konsumsi makan. Wal khayla wal bighala, ya, wal khayla wal bighala wal habira litarkabuha wazina. Litarkabuha, kuda itu untuk transportasi. Nanti kalau dimakan habis habitatnya. Ternyata kalau kuda ini dikonsumsi seperti sate Tegal, habis kuda. Misalnya tiap pojok itu ada sate kuda Pak, habis kuda itu. Populasinya nggak nutut, akan habis. Maka Al-Quran mengatakan kuda itu litar kabuha, untuk kendaraan, bukan litak kuluha.
ternyata populasi kuda itu bisa terjaga dengan baik kalau tidak banyak dikonsumsi. Masih bertahan banyak. Karena Al-Quran mengisyaratkan litarkabuha untuk kavaleri. Polisi berkuda kan Inggris. Di sini betulan terbalik. Nah, kalau Inggris, kebanggaan polisi itu berkuda. Kebanggaan polisi-polisi di Inggris itu pakainya kuda. Nah, ini luar biasa. Itu inspirasi dari Allah. Kemudian ini ya, tentang hidayah Allah dari Al-Quran. Ada orang punya anak, ada orang nggak punya anak. Itu semua anugerah Allah. Yahabu liman yasha'u inasa. Anaknya perempuan semua. Ya. Yahabu liman yasha'u zukur. Laki-laki semua. Yuzawwijuhum zukranan wa inasa. Anaknya ada laki-laki dan perempuan. Mayyasha'u aqima wa yaj'alu mayyasha'u aqima. Tidak punya anak. Ternyata demografi dalam Al-Quran, kependudukan dalam Al-Quran itu memang begitu. Demografi dalam Al-Quran, yahabu liman yasha'u inasan. Anaknya perempuan semua. Yahabu liman yasha'u zukur. Laki-laki semua. Yusawwijuhum zukranan wa inasa. Ada punya anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ada yang tidak punya anak. Itu memang sudah kesengajaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendesain demikian. Subhanallah. Itu semua bangsa mengalami dan Rasulullah sendiri mengalami. Rasulullah punya istri yang punya anak laki-laki saja. Tapi meninggal semua. Punya istri yang punya anak perempuan, dipertahankan Allah, punya keturunan sampai sekarang. Beberapa istri banyak yang tidak punya anak. Maka Rasul lengkap. Tentang demografi ini lengkap. Rasulullah SAW. Lengkap sekali. Nah inilah hidayah Allah. Jadi kita bersyukur diberi anak perempuan, ya bersyukur. Tidak diberi anak pun kita bersyukur. Karena kita diberi iman, diberi ilmu, diberi anugerah dalam bentuk lain. Inilah namanya Alhamdulillahillazi hadana lihada. Yang terakhir, pidato panjang-panjang makruh. Yang terakhir, hidayah Al-Quran karena apa? Karena punya keturunan anak-anak hafal Quran. Alhamdulillahillazi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Sepuh-sepuh punya anak, diberi karunia anak. Cuma hati-hati Pak, kesuksesan orang itu mentok 4 sekali Pak. Jadi kalau mbahnya alim, anaknya alim, cucunya alim, buyutnya alim, yang kelima ini enggak, biasanya enggak alim. Kaya, anaknya kaya, cucunya kaya, buyutnya kaya, yang kelima ini biasanya enggak kaya. Hati-hati. Lah kula pun turun pitu ya udah. Itu biasanya kalau sudah turun 4 berubah. Itu diteliti oleh Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya. Karena menurut beliau Nabi Ibrahim
Rasul, ya kan? Punya anak Ishak, Nabi, Rasul. Punya anak Yakub, Nabi, Rasul. Punya anak Yusuf, Nabi, Rasul. 4. Setelah Yusuf sudah tidak Nabi. Pol papat. Boleh sukeh. Hati-hati Pak, ini kelima Pak. Adol sertifikat ini biasa deh. Ini kelima itu hati-hati deh. Jadi sudah kelima itu hati-hati. Itu teorinya Ibnu Khaldun. 4 kali. Nah, maka bersyukur sekali Masya Allah. Ini abahnya, orang tuanya mungkin tidak hafal Quran. Mulai ini. Insya Allah masih panjang. Anaknya nanti hafal Quran. Anaknya lagi hafal Quran. Masih beberapa generasi. Insya Allah. Karena baik ramane dereng. Ayahnya belum hafal Quran. Dimulai dari anaknya. Berarti anaknya ini insya Allah masih punya keturunan lagi yang solihah. Zuriatan toyibah. Sampai 4 kali insya Allah pasti. Dan lebih. Insya Allah lebih. Tuh. Ini teori. Nah itu namanya alhamdulillah punya generasi yang soleh. Punya generasi soleh. Nah sekarang pertanyaan. Banyak orang membahas begini. Anaknya ulama gak jadi ulama. Ini menjadi masalah. Ngeten nggih, kula nate didhawuhi bapak kula. Wekdal niku duka bakas napa. Jangan sampai bicara soal itu. Kata abah saya. Jangan. Ojo sampai bakas anaknya ulama gak jadi ulama. Jangan. Karena apa? Genetik itu Pak, bukan hanya intelektual. Ada genetik yang nularnya adalah karakter, tipologi. Ada genetik yang dinular ke anaknya itu bukan ilmu, tapi adalah sifat amanah. Ada genetik yang nurun kepada anaknya adalah keperkasaannya, kekuatannya, kecerdasannya. Contoh begini ya. Ada ulama, ahli hadis, anaknya muhandis. Kan ada. Tidak usah kita sebut nama, ulama besar ya, ulama kita, kebanggaan kita, gurunya para kiai di Indonesia, di Mekah. Itu ulama besar, gurunya Mbah Maimun, gurunya abah saya, ulama besar. Beliau anaknya semua muhandis. Muhandis semua. Insinyur, ada insinyur mesin, ada insinyur petrol, perminyakan, ada insinyur pesawat, macam-macam, engineering, ya kan? Ada yang engineering pesawat. Semua. Gimana itu? Gini Pak. Jadi ini masalah. Jangan sampai kita membahas itu karena ada kemaslahatan yang kita tidak tahu. Kalau dirun jadi alimnya, mungkin belum tentu alim yang soleh. Tapi kalau jadi insinyur, ketularan solehnya. Enggak ketularan alimnya, karena dia jadi insinyur, cuma abahnya yang soleh itu nular. Ini ada. Jadi seorang ulama besar, anaknya itu sekolahnya umum semua. Dideplu begitu. Departemen luar negeri, di kedutaan. Tapi saya dengar wirai semua. Oh, wirai. Uang haram tidak mau, syubhat tidak mau. Oh, begitu. Ini berarti ketularan mbahnya yang ulama soleh itu. Tidak ketularan alimnya, ketularan apa solehnya.
Belum tentu ini kalau jadi ulama ketularan solehnya juga. Belum tentu. Jadi memang masalah genetik keturunan itu memang rahasia Allah. Rahasia Allah. Kata Al-Quran, adik-adik mungkin di juz berapa dik? La tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan masuk dari satu pintu, masuklah dari beberapa pintu. Ini apa? Karena keahliannya orang beda-beda. Ada yang pintunya ngurusi ini, ada pintu ngurusi ini. Ada yang pintunya ahli ini, ada pintunya ahli ini. La tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah dari berbagai pintu yang berbeda-beda. Juz berapa nih? 13 ya. Juz 13 surat Yusuf ya. Surat Yusuf. Masuklah dari beberapa pintu. Jangan masuk dari satu pintu, masuklah dari berbagai pintu yang berbeda-beda. Ajib, luar biasa. Syukur kalau sempurna ya, kayak yang kita minta itu sempurna ya. Tapi kan tidak bisa kita memaksakan sempurna. Allah memberikan rezeki bagaimana? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Aku bagikan antara mereka kehidupan mereka. Ya beda-beda. Ma'isyahnya dari ini, ma'isyahnya dari ini, ma'isyahnya dari ini. Berbeda-beda. Inilah syukur kita kepada Allah atas keluarga kita, anak-anak kita diberi anak yang saleh. Barokah. Terakhir dari kami doa Quran seperti tahun-tahun dulu kalau khotbil Quran saya berikan doa yaitu doa memelihara Quran, ijazah ya doa untuk menjaga Al-Quran. Yassarallahu, bisa direkam aja, direkam saja. Yassarallahu Al-Qur'ana alayya wa a'anani ala tilawatihi wa qarraba li kulla ba'id. Yassarallahu, semoga Allah memudahkan Al-Qur'ana Quran alayya atas diri kami wa a'anani, dan semoga Allah memberi pertolongan kepada kami ala tilawatihi, langgeng rutin istiqomah baca Quran, wa qarrabali, dan semoga Allah mendekatkan li kepada kami kulla ba'id, semua yang jauh menjadi dekat, semua yang sulit menjadi mudah, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang kelihatannya mustahil menjadi kenyataan. Wa qarrabali kulla ba'id. Ini ijazah Quran dulu kami diambil dari kitab Jami'u Karomatil Aulia Yusuf An-Nabhani. Jami'u Karomatil Aulia karya Yusuf An-Nabhani. Jadi itu ijazah kami dulu ngaji Quran. Tapi ada lagi sanad Quran yang mungkin sanad yang tinggi. Sanad Quran yang tertinggi apa? Saya dapat itu dari ayah saya, Mbah Mansur, dari Mbah Khalil, dari Kiai Khol, dari Mbah Hasyim Asy'ari, dari Mbah Khalil Bangkalan. Itu ada sanad Quran yang aneh. Jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin
taqasara anhu afhamur rijali rawahul mustafa an jibraili anil lauhi anil qalami anil jalili. Itu syarat Quran yang tinggi itu syarat Quran. Saya terima dari abah saya waktu itu, dari Mbah Hasyim Asy'ari, dari Mbah Khalil Bangkalan. Saya terus dulu. Jami'ul ilmi fil Qur'ani, lakin semua ilmu pengetahuan itu ada dalam Al-Quran. Tetapi taqasara anhu afhamu rijal, tidak menjangkaunya pemahaman-pemahaman para cendekiawan, para intelektual, para ulama yang jantan. Fuhulul ulama tidak menjangkau semua ilmu Al-Quran. Rawahul Mustafa, Al-Quran diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang dipilih. Rawahul Mustafa an Jibraili, dari Jibril. Jibril anil lauhi, dari Lauh Mahfud. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud. Jibril dari Lauh Mahfud. Lauh Mahfud dari kolam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jibril dari Lauh Mahfud dari kolam, pena dari Allah. Adil Jalili, dari Allah yang Maha Agung. Rawahul Mustafa an Jibraili anil lauhi anil qalami anil jalili. Itu sanad Quran yang mungkin pertama ini ya saya sampaikan. Saya belum pernah pidato sampaikan ini. Ini ya saya sampaikan, ini saya simpen lama gini. Ini saya simpen lama dari abah saya, dari Mbah Hasyim Asy'ari, dari Mbah Khalil Bangkalan. Jadi dekat ya. Kami dari Mbah Mansur, abah saya, dari Mbah Hasyim, dari Ki Khalil Bangkalan. 2 bait syair itu. Itu kata bahasa, iki syarat Quran paling dhuwur iki. Lah hadasanane Kanjeng Nabi, Rawahul Mustafa Ad-Jibraili anil lauhi anil qalami anil jalili. Wis paling dhuwur syarat Quran. Itu katanya kalau itu dibaca menjadi insya Allah futuh ilmu Quran, futuh ilmu seneng Quran, futuh ilmu mengamalkan isi Al-Quran. Allahumma akdina bil ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kama hassanta khalqana fahassin akhlaqana. Allahumma kama hassanta khalqahum fahassin akhlaqahum. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, iftah lana wa lahum fathal futuh. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ya khairul fatihin. Allahumma ighfir lana ahyaina amwatina. Kiai Suhaimi sekalian, Kiai Sotik sekalian, sak pengandap, sak penginggil, usulihim furu'ihim, wa maghfir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'afanhum, waja'al jinana masawiyahum. Allahumma abdilhum diyaran khairan min diyarihim, wa aswajan khairan min aswajihim, wa ahadiya khairan min ahadihim. Allahumma innahum atauka wa anta khairu ma'munin bih. Allahumma akrim nazilahum wa masih madakhilahum. Allahumma la takhrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum wa maj'alna waj'alhum ahlana ahlahum zurriyatana zurriyatahum man ma'ana man ma'ahum ma ma'ana ma ma'ahum dunyana dunyahum akhiratana akhiratahum fi kanafillah khifdillah khisnillah ma'unatillah imdadillah syafaati kitabillah syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.